saya gelap mata sehingga dendam sama dia. Dan saya ingin menjadi orang kaya, ingin banyak uang. Akhirnya saya mau menikah sama jin. Berhodam, angkum adibu. Rasa tidak nyaman, saya pun Menjalin hubungan dengan makhluk halus sudah menjadi hal biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dari dalih saling membantu dengan bangsa mereka hingga persekutuan. Bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi? Kisah peradaban manusia tak lepas dari mitos dan legenda. Cerita yang syarat akan simbol dan makna ini menggambarkan tentang kehebatan manusia di masa itu. Berbagai legenda mengisahkan tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian dan dapat bekerja sama dengan makhluk halus. Legenda Bandung Bondowoso salah satunya. Bandung Bondowoso dikisahkan mendapat tantangan dari Roro Jonggrang untuk membuat 1000 candi dalam satu malam. Sang pangeran lalu mengumpulkan pasukan dari bangsa jin untuk membantunya membangun candi. Kisah legenda ini menggambarkan bahwa hubungan manusia dengan bangsa jin sudah terjadi sejak masa prasejarah. Kosmologi masyarakat yang seperti itu ada hampir di semua kelompok masyarakat gitu. Dan artinya itu sudah melampaui zaman, jadi tidak terbilang sudah sejak zaman lampau itu keyakinan lama. Hubungan manusia dan makhluk gaib itu saya kira sudah berlangsung sejak manusia pertama ada, sejak Homo sapiens pertama ada, ya, ketika mereka mulai membayangkan diri bahwa tidak hanya dunia fisik yang eksis bersama mereka, tapi ada dunia metafisik. Dari situlah manusia mulai berimajinasi tentang alam gaib. Ilmu atau keahlian untuk berhubungan dengan makhluk gaib masih ada hingga saat ini. Namun keberadaan ilmu itu kini sudah mengalami pergeseran fungsi. Para leluhur bangsa Indonesia menggunakan ilmu ini atas dasar saling menghargai, bahkan saling membantu. Saat ini ilmu gaib justru banyak disalahgunakan, dijadikan media untuk memperkaya diri, bahkan mencelakai. Kali ini saya akan mendatangi seseorang yang mengaku pernah melakukan pernikahan dengan bangsa jin. Mbak, ada apa Mbak? kenalin Mas, saya Anak. Oh iya, Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Mas? oh iya, boleh silakan duduk. Iya, makasih. Ada apa Mbak? Jadi gini, menurut cerita yang saya dengar, Masnya pernah melakukan pernikahan dengan jin. Begini Mbak, dari dulu saya tuh senang dengan hal-hal klinik. Berbagai ritual pernah saya lakukan seperti ilmu kanuragan, ilmu pengasihan, dan lain-lain. Sampai pada suatu hari kehidupan saya itu terpuruk. Saya nggak bisa jelaskan karena apa. Dari situ yang jelas saya butuh banyak uang. Dari situ kemudian teman saya menyarankan untuk menikah dengan jin. Jin cantik, katanya bisa jadi kaya, banyak uang, begitu Mbak. Apa yang terbersit dalam hati dan pikiran Mas sehingga Mas mau melakukan pernikahan dengan jin?
Awalnya begini Mbak, saya itu sakit hati sama perempuan. Dia itu seorang mantan saya dulu. Awalnya hubungan saya itu normal-normal aja, tapi ketika dia mengetahui kondisi saya dan kondisi keluarga saya yang sangat mengkhawatirkan, dia mulai menjauh dari saya dan mendekati laki-laki lain. Jadi Mas ada rasa dendam? Ada, sakit hati banget. Emang apa sih Mas yang diomongin perempuan itu sampai membuat Mas dendam? Begini Mbak, dia itu ngatain keluarga saya itu seperti keluarga pengemis. Tempat tinggal saya seperti kandang. Memang sih jelek rumah saya, tapi kan itu hasil jerih payah orang tua saya. Saya terima kalau dia menghina saya, tapi saya tidak terima kalau dia menghina orang tua saya. Nah dari situ Mbak, saya gelap mata sehingga dendam sama dia. Dan saya ingin menjadi orang kaya, ingin banyak uang. Akhirnya saya mau menikah sama Jin. Itu seperti apa prosesnya? Saya itu datang ke seorang paranormal dari rekomendasi teman saya. Dari situ saya nyebut aja sama paranormal tersebut, saya mau menikah sama Jin. Katanya kalau menikah sama Jin bakal kaya raya. Caranya seperti apa? Saya disuruh meditasi dalam sebuah gua yang sangat gelap, Mbak. Serem pokoknya. Itu katanya gua tersebut terkena angker. Itu selama 40 hari. Nah dalam 40 hari selama proses, kemudian saya didatangi seorang wanita cantik sampai 7 orang. Katanya itu sebangsa jin. Dari situ saya disuruh memilih salah satunya untuk menjadi istri saya. Dan setelah saya memilih salah satunya, kemudian saya disuruh membuat perjanjian dan suruh pulang, kemudian tunggu kabar kapan akan datang Ratu Jin ke rumah saya. Ya intinya syaratnya jika saya udah menikah, saya harus minta izin sama istri. Tapi kalau saya belum menikah, saya harus minta izin sama orang tua, Mbak. Terus diizinkan? Ya, orang tua jelas tidak mengizinkan, Mbak. Soalnya bertolak belakang sama agama. Habis mau gimana lagi, Mbak? Saya sudah gelap mata, saya harus lakukan ini. Kemudian syarat yang lainnya selama proses itu, saya tidak boleh berhubungan dengan bangsa manusia. Dan saya harus menyiapkan kamar khusus untuk Ratu Jin. Mohon maaf, mau tanya Mas. Di bawah lantai ini ada apa ya? Saya penasaran dari awal, sepertinya ada sesuatu. Ada ruangan nggak, Mas? Ada. Oh, ada. Ada. Kalau seandainya saya mau lihat ke bawah, boleh? Gimana ya, Mbak ya? Boleh. Boleh ya, Mas? Ya? Boleh. Ayo saya antar, Mbak, silakan. Ini Mas ruangannya. Iya ini. Ini udah seperti gudang ya, Mas ya? Iya, sekarang udah jadi gudang. Dulu ini tempat ruang pertemuan saya dengan Ratu Jin. Ya, semenjak 2 tahun yang lalu, saya udahan lah, nggak mau gini-gini lagi. Berarti sudah putus hubungan dengan Ratu Jin tersebut sekitar 2 tahun lalu? Iya. Ritual perkawinan dengan jin bukanlah hal baru. Salah satu naskah Jawa kuno menyebutkan bahwa ada raja yang melakukan perkawinan gaib dengan penguasa Laut Selatan. Mitos pertama tentang persekutuan Raja Jawa dengan alam gaib, dengan terutama dengan penguasa
Ratu Selatan dan penguasa Laut Selatan dan sejenisnya, pertama kali muncul di dalam Babat Tanah Jawi. Nah, Babat Tanah Jawi ditulis setelah Sultan Agung. Hingga sekarang, hubungan di antara dua alam ini masih menjadi misteri. Cerita tentang perkawinan Raja dan Ratu Kidul perlahan menjadi legenda yang memiliki banyak versi. Penguasa menciptakan mitos seperti itu untuk memberikan legitimasi kepada dirinya bahwa meskipun beberapa daerah terutama di pantai utara Jawa jatuh ke tangan VOC, tapi paling tidak Raja Jawa berhasil menaklukkan penguasa Laut Selatan. Dari situlah kemudian di dalam Babat Tanah Jawi ditulis bahwa Panembahan Senopati menjalin hubungan yang mesra dengan Nyi Roro Kidul. Sebagian meyakini bahwa hubungan Raja-Raja Jawa dengan Ratu Laut Selatan bukanlah isapan jempol belaka. Namun, apa sebenarnya tujuan dari ritual perkawinan tabu ini? Tapi bagi orang yang percaya, itu tentu mereka bisa melakukan dan mereka merasa bahwa itu bagian dari ritual misalnya untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mendapatkan atau untuk suatu maksud tertentu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi antara lain misalnya dengan menikah dengan makhluk gaib itu. Salah satu pelaku pernikahan beda alam ini adalah Mbah Kodok. Pria berumur 65 tahun asal Ngawi ini menikahi sesosok jin yang berwujud peri bernama Roro Setiawati. Alasan pernikahan tersebut karena Mbah Kodok ingin menolong sang peri yang tempat tinggalnya rusak akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Walaupun bernuansa mistis, sebagian warga yang meyakinkan justru menganggap pernikahan beda alam ini sebagai hiburan belaka. Bagi kita yang orang normal itu dalam pengertian bahwa kita berpikir logis, berpikir rasional, berpikir empiris itu sesuatu yang nyata. Untuk yang praktik macam begitu mungkin tidak bisa diterima. Tapi bagi mereka yang yakin dan yang punya kosmologi yang tadi disebut itu hal yang lumrah dan mereka merasa bahwa itu bisa dilakukan dan bisa terjadi gitu. Ini sama-sama kita mencium aroma yang lain kan ya Mas ya, seperti bau bunga, tapi udah lama sekali. Dan ruangan ini cukup pengap dan aroma yang di bawah sini saya yakin nembus ke lantai atas. Jadi pemirsa, ketika saya masuk ke ruangan yang memang dulunya dipakai oleh Masnya sebagai tempat pertemuan dengan Ratu Jin, dan sekarang ruangan ini sudah dijadikan untuk gudang. Justru saya merasakan di sini lebih banyak energi negatif atau malah jadi sosok-sosok yang dari luar berada di lokasi ini, karena seperti pernah ada pancingan-pancingan. Karena saya yakin pada zamannya itu, pada zaman Masnya sering berhubungan dengan Ratu Jin, Mas sering mengadakan sesaji. Kita ngobrolnya di luar, soalnya saya nggak enak kalau ngobrol di sini. Saya udah nggak mau inget-inget yang dulu lagi. Ya Mbak. Karena Masnya merasa tidak nyaman, saya pun memang merasa tidak nyaman dengan hawa yang di sini. Sekarang kita keluar dari ruangan ini. Ya Mbak. Sini aja Mbak duduknya Mbak. Ngobrol sini aja ya Mas ya. Iya. Nih sebelumnya mohon maaf banget ya Mas ya. Mas merasa pernah ada sial nggak atau apes setelah Mas berpisah atau melakukan perpisahan dengan jin tersebut? Ya, setelah melakukan perpisahan, saya membuat
perusahaan atau usaha apa aja selalu gagal, Mbak. Satu pertanyaan lagi nih Mas. Dulu kan Mas melakukan pernikahan dengan jin. Dan dalam suatu hubungan pernikahan itu pasti ada hubungan suami istri. Yang saya mau tanyakan, itu seperti apa melakukan hubungan suami istrinya? Ya, saya masuk ke ruangan yang tadi itu, saya tidur. Nah, di situ saya biasa seperti melakukan hubungan suami istri tapi di bawah alam sadar saya. Jadi seperti mimpi, mungkin Seperti ya? Lebih mimpi seperti gitu. mimpi. Iya. Kalau udah kejadian kayak gini, gimana saran Mbak buat saya harus gimana nih selanjutnya? Ya, untuk melepaskan dari semuanya, Iya. benar-benar lahir batin ya Mas ya. Mungkin kalau saya lihat Mas baru melepaskan secara kebatinan. Jadi apabila Mas memang melakukan lepas secara lahir batin, saran saya adalah tobat. Tobat dari hati, benar-benar Mas kembali lagi kepada jalan Tuhan. Perkawinan dengan jin adalah salah satu dari sekian ritual yang dianggap bisa mendatangkan harta secara instan. Dengan alasan ekonomi, sebagian masyarakat bahkan tidak berpikir ulang Ya, zaman dulu pun ada pemanfaatan makhluk-makhluk halus. perkawinan antara manusia dengan jin memiliki resiko yang cukup tinggi. Tidak sembarang orang bisa melakukan ritual ini. Persyaratannya pun tergolong berat. Misalnya, pelaku harus mengasingkan diri di suatu tempat hingga ia dihampiri sosok jin yang akan dinikahi. Masalahnya tak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga dihampiri jin. Setelah menikah dengan makhluk alam lain, kabarnya pelaku sulit mendapatkan ketenangan. Dan seperti selingkuh pada umumnya, praktek pernikahan jin seringkali mengakibatkan kehancuran keluarga. Resiko paling bahaya dari ritual perkawinan jin ini adalah pelaku bisa terjerumus dan menjadi budak jin hingga dimanfaatkan oleh bangsa jin. Hubungan manusia dengan makhluk gaib atau jin bisa dalam berbagai cara. Selain dijadikan pasangan, ada juga yang menjadikan peliharaan sebagai jalan pintas menambah kekayaan. Kali ini saya akan menemui seseorang paranormal yang terbiasa melakukan komunikasi dengan makhluk gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat teh? Alhamdulillah. Iya, silakan duduk. Silakan duduk teh. Iya, makasih Ki. Udah lama nggak ketemu teh ya? Kemana Iya. aja? Aki sehat? Alhamdulillah teh, alhamdulillah teh. Gimana? Alhamdulillah Sibuk sehat terus ya? juga. Ada apa teh? Gini Ki, tadi saya sudah ketemu sama orang yang pernah melakukan pernikahan dengan jin. Ya, itu sih orang-orang yang memang pengen kaya secara instan ya. Iya. Dan yang ramai sekarang pun tentang penggandaan uang. Menurut Ki Anum, ada nggak sih sebenarnya penggandaan uang? Itu menurut saya lucu ya. Dengan terjadinya seperti itu lucu. Karena itu penggandaan itu nggak ada ilmunya Mbak ya. Jadi karena banyak direkayasa lah itu. Betul. Iya, jadi sangat-sangat lucu buat saya. Berarti memang sebenarnya penggandaan uang itu tidak ada. Tidak ya? ada Ya. Mbak, penggandaan uang tidak ada. Kalau
Uang gaib menurut Aki ada nggak? Uang gaib itu menurut kepribadian saya ada, Mbak ya. Cuma orang tertentu yang akan mendapatkan hak uang gaib itu dengan dari keturunan atau dengan leluhur-leluhur mereka gitu. Dan bisa dipergunakan nggak sebenarnya? Itu uang gaib kalau ini nggak bisa, Mbak ya. Seperti kita mengambil uang hak orang lain itu nggak bisa. Tapi ada ya? Ada, memang ada. Aki, Iya. Aki bisa nggak membuktikan tentang uang gaib itu seperti apa? Ana penasaran. Oh iya. Minta air putih coba. Seperti ini, Mbak ya, biar Coba bisa dijelaskan dulu, Ki. biar orang membuka matanya. Betul. Bahwa uang gaib seperti apa. Ya. Oh iya. Jadi di sini Aki hanya mencontohkan dan memberikan pelajaran, Ya, memberikan pemirsa, pelajaran. bukan untuk ditiru juga, karena sebagai pembuktian atau contoh ya, Ki, ya, Contoh, bahwa betul. memang uang gaib itu ada. Ya hadam, ya hadam, ya hadam, antum ajibu. Sungguh tak masuk akal, uang yang berasal dari alam lain bisa dihadirkan di alam nyata. Apakah benar demikian? Atau hanya isapan jempol belaka? Seperti ini, Mbak ya. Oh iya. Seperti ini. Ini uang jenis kita yang sekarang ya, Ki, Ya, ya? jadi seperti yang saya tunjukkan, uang ini untuk kalau kita benar-benar membutuhkan, kita nggak punya apa-apa dan kita sewaktu di jalan sudah ya udah nggak punya apa-apa gitu. Jadi ini bisa dipergunakan cuma Hanya satu. hanya satu. Semakin berkembangnya pemikiran modern tidak mengurangi kepercayaan masyarakat pada berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu gaib. Bahkan, meminta tolong pada makhluk gaib menjadi jalan pintas untuk mencari harta dalam waktu singkat. Salah satu fenomena yang sedang hangat menjadi perbincangan adalah praktek penggandaan uang. Benarkah cara ini bisa membuat orang kaya mendadak? Kalau ini ya, kalau penggandaan uang dalam kasus mutakhir seperti itu kan jelas praktek penipuan itu. Itu sudah nyata itu. Jadi orang karena tidak mungkin menggandakan uang dengan cara seperti itu kalau bukan dengan cara menipu. Maraknya praktek penggandaan uang seakan menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih percaya bantuan gaib walau sulit diterima oleh logika. Lalu, apa yang melatar belakangi orang-orang melakukan ritual ini? Ya tadi itu terobsesi untuk mendapatkan uang yang banyak dan terobsesi akan materi yang sangat tidak terhitung gitu, dan kemudian rela menitipkan uang yang sebenarnya itu juga jelas-jelas satu penipuan itu. Selain penggandaan uang, sebagian meyakini bahwa bank gaib benar-benar nyata. Disebutkan bahwa para leluhur zaman dulu menyimpan harta di dalam bank yang berada di dimensi lain. Jadi kita mungkin tidak bisa melihat gejala seperti itu dari sudut pandang orang rasional. Dalam ilmu antropologi itu ada istilah begini, rationality behind
irrationality. Jadi ada penalaran logis bagi yang meyakini hal-hal yang gaib itu di luar hal-hal yang irrasionalitas. Jadi menurut mereka ya rasional saja. Dan ini loh Ki, selain uang gaib, Betul, kan ada tuh ritual-ritual pesugihan. betul. Kalau menurut Aki, ritual pesugihan yang paling luar biasa itu apa? Yang paling luar biasa pesugihan itu antara dia pengen harta dengan dia menukar menumbalkan dari sana keluarganya gitu, terus keluarga satu demi satu seperti itu. Ada juga ya yang sampai menumbalkan keluarga. Ada, ya? iya, malahan ada di suatu daerah dia masuk ke tempat pesugihan, dia udah perjanjian satu demi satu keluarganya meninggal, akhirnya dia nggak berhasil. Jadi nggak semua pesugihan itu bisa berhasil, Mbak. Sama berarti. Berjodoh, jodoh-jodohan gitu seperti itu. Jadi tiap orang masing-masing orang beda. Tergantung perjanjian Betul. dengan sosok-sosok yang ada di Betul situ sekali, ya. iya. Jadi pesugihan pun tidak semuanya menumbalkan keluarga. Iya, dan tidak semuanya berhasil. Dan Itu. tidak semuanya berhasil. Betul. Di masa sekarang, hubungan antara manusia dan makhluk halus semakin sering disalahgunakan. Demi mendapatkan harta tanpa kerja keras, ritual babi ngepet sudah menjadi salah satu praktek pesugihan paling terkenal dan paling menakutkan di Indonesia. Lantas, dari mana ritual pemujaan siluman babi ini berawal? Ketika ada misalnya pedagang sukses atau seseorang yang mendadak kaya, kalau dalam bahasa sekarang OKB ya, orang kaya baru. Orang Jawa kemudian memunculkan mitos kalau yang bersangkutan memelihara tuyul atau menjelma menjadi babi ngepet untuk mencari uang. Babi ngepet merupakan ritual ilmu hitam untuk mencuri harta dari rumah yang ditargetkan. Disebutkan bahwa dengan ritual ini mampu merubah wujud manusia menjadi babi. Benarkah manusia biasa dapat berubah wujud menjadi hewan? Kesaktian itu ada. Dia bisa merubah dirinya menjadi babi. Lalu masuk ke rumah orang, lalu mencuri lain dan sampai ke sekolah. Banyak kisah berkembang tentang ritual babi ngepet. Yang cukup terkenal adalah cerita bahwa istri harus menjaga lilin saat sang suami berkeliaran dalam bentuk babi ngepet. Lilin harus segera dimatikan jika api bergoyang kencang. Hal itu dimaksudkan agar babi ngepet bisa kembali ke wujud manusia hingga bisa lepas dari kejaran warga. Terdengar mudah, namun sebenarnya banyak syarat berat yang harus dipenuhi demi bisa mendapatkan harta secara instan. Ki, penasaran nih. Iya. Bisa nggak mengundang atau mendatangkan jin yang biasa mendatangkan kekayaan? Insya Allah dengan izin Allah ya, saya akan coba untuk mengundang. Mudah-mudahan ini bisa berhasil gitu ya. Karena apa? Saya ingin bukti demi bukti itu ingin memperhatikan sama orang-orang, harus buka mata gitu. Harus buka mata seperti apa mau pesugihan, seperti apa mau dia penggandaan atau ini itulah seperti itu. Intinya supaya semua orang sebelum melakukannya berpikir panjang. Iya, betul. Karena Dan mainkan logika. iya, betul. Apapun yang terjadi, logika tetap jalan. Iya. Betul nggak Ki? Betul sekali. Boleh saya lihat sekarang Boleh? Ki? Mau langsung ke atas? Boleh? Silakan. Ya. Nah, ini Biasanya proses pemanggilan jin Aki lakukan seperti apa? proses pemilihan jin pertama-tama ini dengan adanya ini Mbak ya, mungkin Ya. karena orang lain kan bingung juga adanya sesajen ini, keduanya
permainan ini. Ketiganya kita manggil mediator yang khusus ya. Berarti Aki boleh panggil mediatornya. Ini saya masuk. Sebagai mediatornya yang mana? Ini mediatornya, ini mediatornya. ini sama paranormal juga. Oh sama, ya untuk membantu proses Nah ini itu ya, karena Ki, ya. kita harus menjaga. Iya betul. Dan ini sesajinya memang sengaja Aki siapkan. Iya, ini sesaji khusus pemanggilan ini teh. Kesatu itu, keduanya karena saya masih percaya dengan leluhur Betul. Pajajaran ya. Betul. Keduanya alat Ini yang media bikin itu. saya bingung, jin bentuk apa yang mau Aki panggil? Karena selain sesaji, saya melihat ada kelereng, ada permen, dan juga ini ada, ini apa, kepiting ya? Iya. Kepiting kecil ya, ada Nah, keong juga loh. Ini mungkin membingungkan juga ya. Betul. Tadi sempat kita nggak bahas apa jin yang satu, tuyul. Nah Oh. sekarang kita akan memanggil tuyul, gitu kan? Tadi saya nggak sempat membahas itu. Saya ingin membuktikan bahwa Iya. tuyul itu ada, sosoknya seperti apa dan bagaimana dia cara bekerjanya seperti itu. Ya Khodam, ya Khodam, ya Khodam, antum ajibu. Ini berarti udah mulai ada yang masuk ya? Belum, Belum. ini masih Oh masih pakai kita mensinkron? dikosongkan. Soalnya kelihatannya masih kosong ya? Betul. Permennya coba ambil. Sini. Marah nggak? Sini. Karena nggak mau, nggak. Temu tepat ini kue karo aku. Memerintah makhluk lain untuk mendapatkan materi sudah menjadi hal biasa bagi pelaku pesugihan. Lalu, bagaimana cara makhluk gaib ini bekerja? Nah, Lihat ya, lihat dari mulut. iya, mukanya ekspresinya kayak anak Iya. kecil ya. Seperti lihat dari Bisa disuruh bangun dari nggak? aura ini. Bisa disuruh ngobrolnya biar Sang saya. Siapa ini? Assalamualaikum. bahasa apa Anda bicara? Jowo. Jowo. Iya. Teteh bisa jawab. Nggak bisa, saya sudah jawab. Bisa. Coba tanya. Kue jenengnya sopo? Gondro. Oh, kue gondro. Ditanya dari mana asalnya? Kue asalnya nang ngendi? Wonogiri. Oh, kue nang Oh, Nogiri. Kenapa bisa ada di sini di sekitaran sini? Kepriwe kue bisa nang kene. Aku karo majikanku habis rampok. Tapi Kakinya nggak bisa diam. majikanku ranana ninggalkan aku ora bisa balik maning, anak halangan. Jadi dia ditinggal majikannya dan dia tidak bisa pulang lagi. Itu kamu tahu apa ditanyakan? Itu tahu nggak apa? Tanyakan maksudnya. Tanyakan, ini suka permen dia. Oh iya, kue kesukaannya permen yo. Yo, Selain permen apa lagi itu? Kesukaannya dolanannya opo? guyu. Guyu apa? Guyu itu, kepiting. Oh, iya. Dan ditanyakan bentuk fisiknya dia seperti apa? Wujud kue keropo, Kayak anak kecil, muka elek. mukanya jelek. Mukanya jelek. Kayak anak kecil. Anak kecil gitu. Legenda makhluk kecil pencuri uang ini masih terdengar hingga sekarang. Sebenarnya, sejak kapan sosok tuyul ini dikenal di Indonesia? Cuma kepercayaan ini sudah ada, paling tidak itu sejak abad ke-17. Kosmopolitanisme itu kan mulai muncul di Jawa pada abad ke-17.
pada akhir abad ke-17. Nah, dari situlah kemudian muncul kepercayaan soal tuyul, termasuk itu hampir berbarengan masanya dengan munculnya kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul. Dan ditanyakan bentuk fisiknya dia seperti apa? Wujud kowe keropo. Kayak anak kecil, mukanya elek. Mukanya jelek. Mukanya jelek. Kayak anak kecil. Matanya merah. Matanya merah. Tapi ditanya matanya merah bukan darah. Kudu sing darah matane. Oh, cuman warna matanya saja ya. Terus tolong ditanyakan, ketika dia mempunyai majikan, tugas dia apa? Tugas kowe nang majikan kowe opo? Balik duit. Biasanya cara ngambilnya seperti apa? Ya, Carane kepriwe? Belapun nang omahe. Yo. Terus masukin nang karung duitnya. Oh, jadi dia masuk ke rumahnya terus diambil, duitnya dimasukin ke karung. Dan biasanya kalau dia sudah ngambil uang dikasih apa sama majikannya? Kowe wis nyambut gawe. Kowe diimbali opo? Dolanan. Terus Mimi karo sapa? karo istrine. Oh, Jadi dia dikasih mainan dulu, terus dia minta mimi. minta gitu ya. minta disusuin sama istrinya berarti? Iya, berarti. Oh, dan itu ditanyakan yang memang yang dia mimi itu memang air susu atau darah? Sing kowe mimi opo? Susu opo darah? Darah. Ditanya kenapa ketawa? Kowe sing cengengesan ngopo? Datang teman-temannya kah? Ora arep dolanan kae. Oh, dia pengen mainan ini. Mau mainan, coba lihat seperti apa mainan. Kalau Anda mainan. Coba ya. Iki, sing Iki. dolanan kowe yo. Ono. Dibecek ya? Seperti itu mainnya ya. Diadu-adu gitu. Ada perjanjian nggak? Ditanya dulu pas majikannya itu mengambil dia, Ya, ada perjanjian awalnya nggak? gitu ya. Awalnya. Ketan ora karo dunungan kowe. Anak Priwe. Perjanjiannya apa? ora bisa. Oh, Ya, dia jadi nggak mau jawab. Jadi perjanjian Tidak bisa dia nggak mau dijelaskan jawab. untuk perjanjian. Ora. Sing butuh informasi nih. Ora tak pateni kowe karo aku. Yakin tak ora pedhi kowe. Ora. Kanca-kancaku mah, oke? Gak takut? Ora takut. Nggak takut kita. Nggak takut. Ora wedi. Jawab dulu. Jawab dulu, jawab. sih. Ora. Ini masih ada Perjanjiannya nih opo? permen masih ada. Oke, permennya sing masih aktif. Di sana janji karo yang sana. Oh, dia udah Udah janji janjian dari- di sana, jadi dia nggak bisa jelas. Jadi kunci. Kalau Awal mau cara. ada seseorang yang mau memelihara dia, caranya seperti apa? Caranya wong Pelihara. pelihara kowe soalnya dia Tapak apa nang di nang Semedi gunung ya. pegat. oh dia Semedi. di Iya, Semedi Semedi di Gunung Pegat. Gunung Pegat, Gunung Pegat. daerah Daerah mana? itu? Wonogiri. Wonogiri. Oh, Semedi, Jadi dia Tapak. Jadi berasal tempatnya dari itu. daerah Wonogiri. Ada paranormal lain nggak yang memelihara dia dulu sebelum diambil oleh majikan-majikannya? Ono sing dukun sejen ora Ora enak. sopo dukun kowe Ora bisa. ora iso Kalau Langsung wae nang kanan nang gunung bae. Anak kuncene. oh, Oh, ada kunci. jadi langsung kucing. jadi ternyata apabila memang seseorang yang ingin memiliki atau memelihara dia harus bertapa di Di gunung. gunung apa? Pegat. Gunung Pegat. Dan situ ada kuncen, Mbak ya. Dan memang ternyata di gunung tersebut sudah tersedia kuncennya. Tapi harap jangan dilakukan hal seperti ini. Jangan, karena sampai tidak jangan. baik. Tuyul adalah jenis makhluk halus yang bisa dipelihara. Sudah banyak masyarakat yang tergoda akan kemampuan makhluk kecil ini. Lalu, bagaimanakah cara untuk mendapatkan tuyul? Biasanya kan lewat dukun ya, lewat dukun. Jadi yang bersangkutan ini datang ke dukun itu dan dia yakini bahwa dukun itu bisa mendatangkan, bisa memberi jalan dan
dia tentu dengan dukun ini ada kontraknya gitu loh. Ya apakah dia membayar uang tertentu atau bisa ada memberi persembahan tertentu gitu. Ada kewajiban yang harus dilakukan pemelihara tuyul, yakni istri si pemelihara tuyul harus memberikan ASI layaknya ibu dan anak setiap malamnya. Mitos mengatakan bahwa sesungguhnya tuyul tidak meminum ASI dari sang majikan, melainkan menghisap darah hingga majikannya meregang nyawa. Jika memang tuyul memiliki kesaktian tertentu, lalu mengapa makhluk tersebut bisa dimanfaatkan manusia? Ya dia alat untuk mendapatkan ini kan transformasi, magical transformation gitu, dengan menggunakan tuyul itu untuk mengeruk harta orang lain. Lebih suka nyolong duit atau main-main kayak sekarang? Seperti ini gitu. Lebih suka punya majikan atau tidak punya majikan? Dolan-dolan apa duit? Dolan-dolan. Dia lebih senang main-main. Lebih senang main-main daripada dipelihara ya. Tapi apa dia tidak kehausan karena tidak ada yang ngasih mimik, ditanya? Kowe ora haus soal apa? Enggak mimik. Ora kasih mimik. Ora. Panganan kowe apa? Ora ana nandunungane. Tumbang. Paling dia makan tumbang kalau nggak ada majikan. Sari-sari. Tak isi. Tempat ini wani-wani ini. Jawab jujur. Kegiatan apa yang di sini sering dilakukan? Coba. Gawene opo? Kowe nang kene. Dolanan. Ya dolanan seperti Oh apa? dia marah dia bukanya ya. Bohong ya. Nangis ya? Jujur, jawab jujur tolong. Mudah-mudahan. Iki sing gendene arep jiot. Kowe arep ganti maning. Arep ora? Hadir kena rajane kowe. Arep ora? Apabila seseorang ingin bertobat dan ingin melepaskan dari dia pemeliharaan tuyul sebelumnya, itu seperti apa, Ki? Itu kalau ingin melepaskan ya. Iya, ingin melepaskan. Ingin melepaskan kita intinya harus ritual kembali, mendatangi tempat yang pertama dia ambil gitu, seperti itu, dan harus ritual seperti apa gitu. Jadi ada ritual khususnya lagi. Ritual khusus, ya. Awal untuk memelihara ada ritual khusus, dan apabila mau melepaskan pun jangan sembarangan. Nah, itu kan ada prosesi tumbal juga untuk penukarannya. Kita ingin melepaskan tuyul itu, penumbalannya dengan yang tadi saya bilang sama seperti itu. Berat juga ya, Ki ya? Sangat berat ya resikonya. Jadi kita harus saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kita agar mereka percaya terhadap logika orang-orang modern. Karena orang sudah terobsesi oleh harta, oleh materi, karena kan itu bagian dari social prestige ya, untuk menjadi kaya dan kemudian terpandang karena punya rumah bagus, karena ini itu, sehingga rela mengorbankan bahkan harta milik yang paling berharga sekalipun anggota keluarga gitu.